Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Muntas dengan NIM 221313324, mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di sini saya akan membuat learning journal yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma MSI di pertemuan ke-9. Ya ini masih membahas materi. Tetapi yang menyampaikan tadi belum presentasi, membahas tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Itu ada amanat Dharma perguruan tinggi, itu ada penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada asas manfaat, kemudian ada diseminasi hasil temuan ilmiah, yaitu ada civitas akademika dan stakeholders. Media komunikasi ilmiah ini pakai makalah, buku, diktat, majalah, jurnal, abstrak, proceeding, pamflet, leaflet, dan sebagainya. Memulai menulis artikel atau jurnal ini tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Tujuannya itu untuk menyampaikan sesuatu. Terus ada media, jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Ada aturan yang mengikat. Kemudian ada fungsinya itu ada fungsi ilmiah, ada sosial, ada ekspresi. Terus ada aspek penulisannya, yaitu ada isi, ada bahasa, ada sajian. Kemudian ada ciri-ciri dari artikel ilmiah, yaitu ada objektif, rasional, kritis, pembaharu, proses penulisan. Kemudian ada pra penulisan, yaitu ada bahan tulisan, kerangka penulisan, draft tulisan, anatomi. Kemudian ada pencarian dan pengembangan gagasan, bobot permasalahan, urgensi, orientasi, kemungkaran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa. Pemahaman tentang metode, yaitu ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan ada kita mencari referensi seperti buku, jurnal, dan sebagainya, kayak data-datanya gitulah. Kemudian ada anatomi penulisan, yaitu yang pertama ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis, kemudian ada metode dan hasil pembahasan, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Kemudian ada ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting. Dan ada apa lagi ya? Ada pembahasan. Iya, kemudian ada abstrak, yaitu ada ringkas dan padat, terus ada muat, ada satu paragraf, umumnya maksimum itu terus kata. Kemudian ada tidak ada singkatan, terus ada bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu ada kata kunci, ini itu untuk mempermudah penulisan artikel, mempunyai makna yang khas. Terus ada 3-5 kata atau istilah. Terus ada sebaiknya itu mengacu pada teraurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Lalu ada di bidang ekonomi mengacu pada Gel classification. Kemudian ada pendahuluan, itu ada latar belakang, ada uraian, ada status ilmiah, ada pernyataan umum, ada wawasan rencana, ada rumusan tujuan penelitian, dan ini itu umumnya 3-4 paragraf. Ini ada landasan teoritis atau empiris, itu berisi teori maupun konsep, ada studi kasus terdahulu, terus ada adopsi, ada modifikasi model penelitian. Ini ada metodologi, yaitu uraian terperinci yang tentang prosedur penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan, ini mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama dari artikel ilmiah. Lalu ada hasil dan pembahasan menjawab masalah, terus ada menafsirkan, ada tempat menulis menggunakan pendapat dan argumentasi secara bebas, terus menghubungkan hasil penelitian, ada menjelaskan arti temuan tersebut. Lalu ada kesimpulan dan saran, itu kesimpulan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai gimana gitu kan. Lalu ada pustaka, daftar pustaka ini harus lengkap ya, sesuai dengan rujukan dalam teks tersebut. Lalu ada pasca penulisan, itu kayak revisi, terus revisi naskah, ada penyuntingan naskah, dan ada publikasi. Dan ada contoh-contoh jurnal itu kayak yang terpublikasi itu nasional dan internasional. Mungkin sedikit saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.